Hai teman-teman, bunda-bunda kesayangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya ke channel Dapur Mini A dan R Family. Di video kali ini diawali dengan kegiatan Pak Su yang lagi masang gorden nih teman-teman. Nah, siapa nih di sini bunda-bunda yang sudah siap-siap rumahnya berbenah, bebersih, ganti gorden baru ataupun gorden lama yang dipakai juga nggak apa-apa, yang udah beberes rumah. Senang banget ya kalau kita lihat suasana baru gitu. Nah, ini alhamdulillah ada sedikit rezeki dari hasil ngewarung, jadi bisa dibeliin gorden seperti ini. Ini di tempat aku harganya untuk satu picisnya itu kemarin belinya 120.000 teman-teman. Nah, itu belinya juga nyicil. Pertama belinya 3 gorden dulu untuk bagian jendela. Nanti selang beberapa minggu kemudian tuh beli lagi nambah 3 gorden kayak gitu. Jadi alhamdulillah untuk lebaran kali ini bisa pakai gorden yang baru. Bukannya pamer ya teman-teman, maaf, ini hanya sekedar info aja. Ini dari hasil ngewarung yang iseng-iseng dengan modal seadanya. Alhamdulillah bisa dinikmati hasilnya walaupun gak seberapa. Nah, ukuran gorden ini lebarnya tuh 120 dan tingginya itu 220. Kalau untuk tinggi yang Pak Su pasang pipa itu untuk penahan atau pengait gorden itu tingginya aslinya 250 ya teman-teman. Jadi untuk jendela tuh sebenarnya masih menggantung di bagian bawah, tapi nggak apa-apa karena udah nanti ketutupan sama kursinya juga. Sedangkan kalau untuk pintu kamar, nah itu cuman make paku aja ya, langsung dipakuin ke dinding, karena kalau mau dipasangi di bagian atas pastinya itu akan menggantung gitu. Jadi mending dipakuin aja. Kalau mau diturunin juga pipanya bagian atas, itu nanti kalau misalnya pasang gorden yang ada ukuran 250 nanti dibuka lagi kayak gitu. Nah, itu bikin males. Ya udahlah, nggak apa-apa, dipasang aja pakai paku kayak gitu, nggak masalah. Oh iya teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga masih sehat, tetap semangat, dan selalu positif ya dalam berpikir, dalam melaksanakan segala aktivitas di rumah. Untuk ibu rumah tangga, walaupun puasa-puasa tetap gitu ya, harus energik, harus rajin, dan harus tetap tersenyum. Karena senyumnya ibu rumah tangga itu membawa aura positif bagi keadaan di rumah tersebut. Bener nggak, Bun? Kalau ibu rumah tangga itu udah bete, udah boring, bawaannya tuh cemberut kayak gitu, seisi rumah tuh berasa gimana gitu, anak-anak juga jadi nggak enak kayak gitu ya. Itu sepengalaman aku sih, Bun. Nah, ini Pak Su udah selesai ya masang gordennya. Sekarang giliran aku menyelesaikan keadaan di sini. Aku mau rubah posisi sofanya dulu ya teman-teman. Nah, di ruang tamu ini juga buat yang belum tahu ya, ini nempel sama warung ya, tempat jualan kecil-kecilan yang ada di video yang kemarin. Jadi harus pinter-pinter juga mikir gimana caranya ruangan ini masih bisa terlihat rapi, bisa terlihat luas walaupun ada warungnya. Apalagi aku yang sukanya geser-geser ke kiri, geser ke kanan dalam seminggu tuh bisa 2 kali ya teman-teman. Mudah-mudahan nih teman-teman yang udah lama ngikutin video aku nggak pernah bosan dengan keadaan aku yang seperti ini. Aku suka aja untuk merubah suasana gitu ya, jadi berasa ada yang baru kayak gitu, nggak bosen. Walaupun kita tuh di rumah terus kayak gitu, tapi kalau sering merubah suasana bawaannya kayak beda aja. Jadi moodnya tuh baru terus gitu teman-teman. Tapi ini nggak setiap hari ya, kalau misalnya aku lagi males juga kadang nyapu juga si kakak yang nyapu itu kalau malesnya lagi datang. Pengennya sih liburan, kalau pas males tuh udah langsung libur gitu, nggak usah kerja. Seperti orang yang kerja di kantor kan, kalau hari Minggu gitu libur gitu ya, tapi kalau di rumah hari Minggu ya tetap aja kerja.
Nah, kalau aku pengennya kalau pas malas tuh maunya libur gitu. Tapi apa jadinya ya kalau malas terus libur gitu. Si kakak sih mungkin udah bisa gitu ya kerja, nyuci piring, terus bersih-bersih dapur, nyapu udah bisa. Tapi ya apalah jadinya kalau misalnya akunya nyantai, enak-enakan gitu misalnya main HP, terus dianya yang kerja seharian jagain anak. Bentar nanti yang terjadi tuh suaminya yang apa ya istilahnya yang ngambek, yang cemberut, bisa jadi marah juga kalau ngelihat istrinya seperti itu. Tapi kalau eh, misalnya lagi beneran capek itu dibiarin aja tuh nggak apa-apa sama Pak Su, ditinggal berantakan juga nggak apa-apa. Cuman yang bikin nggak enak tuh kalau pas istirahatnya lama banget gitu, terus nanti datang moodnya baru mau diberesin, masya Allah itu capeknya 2 kali lipat teman-teman. Jadi lebih baik apa ya, kerjaan rumah tuh dicicil-cicil gitu, jangan ditunggu sampai benar-benar kotor, benar-benar berantakan baru diberesin. Rumah ini isinya tuh 2 orang dewasa sama 3 orang anak gitu. Nah, ada juga yang tanya rumahnya rapi banget, apa nggak pernah anak-anaknya nggak pernah eh, berantakin mainan kayak gitu. Kata siapa? Yang namanya rumah punya anak bayi, punya anak kecil kayak gitu, pastinya berantakan teman-teman, bunda-bunda semua. Sama juga dengan keadaan yang bunda-bunda rasakan. Cuman ada yang namanya aturan dalam rumah. Alhamdulillah anak aku tuh jaraknya jauh-jauh gitu ya. Yang pertama tuh jaraknya 5 tahun, baru ada adiknya lagi yang kedua. Nah, yang kedua juga gitu, jaraknya 5 tahun baru ada adiknya yang ketiga. Jadi otomatis si kakak yang pertama sama yang kedua itu sudah bisa kita kasih aturan apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya ngelihat barang-barang tuh berantakan atau mainan adiknya berantakan. Nah, kadang juga aku langsung ngeberesin gitu ya, langsung diangkat kalau pas selesai main. Tapi kalau untuk di ruang tamu ini yang paling sering itu adalah debu. Ada nggak sih yang sama rumahnya tuh nggak pernah absen gitu dari debu? Pagi udah dilapin, siangnya tuh debunya bertamu lagi gitu. Nah, kalau untuk debu kayak misalnya di rak, di sofa atau di mana gitu, itu jarang banget ya. Bisa sekitar 1 atau 2 mingguan baru aku lapin. Nggak setiap hari pada saat nyapu atau pada saat beberes terus sekalian dilap, itu enggak ya teman-teman. Aku nggak serajin itu. Jadi ada jadwalnya lah kalau misalnya mau lap-lapin debu kayak gitu. Soalnya ini kan kerjanya juga apa ya, diburu-buruin. Kita untuk aku sendiri tuh nggak fokus di rumah gitu, nggak fokus yang 1 kali 24 jam di rumah. Jadi kerjanya juga harus cepet-cepet. Misalnya nih beresin ruang tamu ini aja udah harus cepet-cepet karena sebentar lagi tuh ada kegiatan yang lain, kegiatan tuh di luar rumah ngebantuin Pak Su apa ya, buat rumah kayu teman-teman. Jadi ya pasti teman-teman semua sama lah ya, yang namanya ibu rumah tangga kalau kerja dan punya anak kecil, punya tugas yang lain, itu pasti seperti dikejar-kejar waktu gitu. Jadi nggak boleh juga semua misalnya dari dapur sampai ruang tamu tuh setiap hari dilap kayak gitu. Kalau misalnya ada yang seperti itu aku salut banget deh, dan aku harus belajar untuk seperti itu karena untuk sekarang serajin-rajinnya aku, serapih-rapihnya rumah ini juga masih ada saat-saat dimana berantakan, masih ada saat-saat dimana barang-barang itu tidak berada pada tempatnya, dan masih ada saat-saat dimana aku tuh malas banget untuk ngapa-ngapain. Itu manusiawi ya bun. Nah cuman dengan nge-YouTube kayak gini juga semangat tuh ada gitu ya. Walaupun orang selalu bilang itu cari perhatian, pengen pamer, pengen apa, tapi enggak, mungkin orang yang berpikiran seperti itu karena mereka tidak menjalani kegiatan menjadi seorang ibu YouTuber. Walaupun YouTubernya kacangan ya. Seandainya mereka tuh ngerasain gitu ya jadi ibu YouTuber, emak-emak YouTuber yang apa-apa tuh harus divideoin, apa-apa harus divideoin kayak gitu. Nah, itu baru bisa ngerti
rasanya seperti apa. Oke, ngocehnya kebanyakan dan kelamaan ya teman-teman. Ini sudah di akhir video. Nah, lihat nih keadaannya. Alhamdulillah, suasana baru dan mood baru lagi. Nah, ini ruangannya bisa dibilang masih ada space ya buat anak-anak main. Terima kasih buat semua yang sudah simak sampai akhir, dan buat teman-teman solid yang selalu berikan komentar positifnya. Doa terbaik buat kalian. Semoga apa yang dicita-citakan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video aku kali ini, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.